أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman, amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Harapan Mulia, Masjid Jami Harapan Merah, beserta seluruh jajaran pengurus yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, penjagaan dan keberkahan. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita sekalian sebesar-besarnya nikmat dan karunia berupa keimanan dan taufik dalam rangka atau di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan nikmah yang sangat besar yang wajib untuk senantiasa kita menjaganya.
Dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan syukur ini, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa tambahkan dan langgengkan nikmat-nikmatnya atas kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang paripurna, yang telah menunjukkan, mengajarkan kepada kita sekalian sebaik-baiknya jalan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita sekalian di dunia ini sebagai orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan, mensyiarkan sunnah dan ajaran beliau yang mulia. Dan semoga Allah Azza wa Jalla muliakan kita di akhirat kelak, bersua dan bersama dengan beliau yang mulia di surga tertinggi Firdaus al-a'la, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita sekalian untuk kembali hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salah satu agenda utama. Karena menuntut ilmu adalah agenda utama, bukan sampingan. Ya. Karena dia merupakan agenda utama, di mana menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban yang tidak Allah turunkan dari pundak kita. Ya. Beban taklif yang tidak pernah Allah lepaskan dari kita di seumur hidup kita. Selama kita hidup, maka kita berazam, bertekad untuk senantiasa menuntut ilmu. Bahkan seandainya diberikan pilihan, alangkah indahnya ketika kematian itu datang, ketika ajal itu menemui seorang hamba, ada di tangannya pena dan buku ketika dia mencatat faidah-faidah dari ilmu yang dia pelajari. Naam, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Menuntut ilmu ini juga merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat agung berupa akal. Ya, ilmu merupakan wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat yang agung berupa akal. Jadi Allah memberikan kepada kita akal bukan sekedar pajangan, ya, sekedar pajangan. Tapi fungsi utama Allah memberikan kita akal agar kita gunakan untuk mempelajari, untuk memahami agamanya. Kemudian pada akhirnya kita bisa menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Maka orang yang diberikan akal tapi tidak mau belajar, tidak mau bertafaqquh fid din, mempelajari agama ini, enggak mau ngaji, enggak mau mempelajari agama, maka dia adalah orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu ada dua macam. Ya. Ilmu itu ada dua macam. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu bil lisan wa ilmu bil qalbi. Ilmu di dalam lisan dan ilmu yang ada di dalam hati. Fa ilmul qalbi huwa ilmun nafi'. Adapun ilmu yang ada di dalam hati, itulah dia ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan menuntun seorang hamba untuk semakin takut kepada Allah Rabbnya Azza wa Jalla. Ilmu yang kemudian mengantarkan seorang hamba kepada mahabbatullah wa mahabbatullah. Mahabbatullah adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatullah, pengagungan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan amal saleh. Ilmu yang akan menjadikan pemiliknya tawadhu'an, dia merasa rendah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang akan menjaga pemiliknya dari durhaka dan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang ada di dalam
hati, ya, ilmu qalbi. Ilmu inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari para hamba-hambanya hanyalah para ulama, yakni khasyah. Takut yang muncul, yang lahir karena ma'rifat, karena pengenalan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya khauf dengan khasyah. Kalau khauf itu takut tapi alasannya enggak jelas. Ya. Takut tapi apa? Tidak berangkat dari pengetahuan, pengenalan, ma'rifat terhadap zat yang dia takuti. Itu namanya khauf. Sedangkan khasyah, ya. Sedangkan khasyah itu rasa takut yang lebih tinggi daripada khauf. Khauf yang lebih khusus, yang lahir dari ma'rifat, ya, yang lahir dari pengenalan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berkuasa sepenuhnya atas dirinya, sehingga muncullah rasa takut. Nah, takut yang semacam ini disebut dengan khasyah, ya. Allah Azza wa Jalla firmankan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut, ya, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, dari hamba-hambanya, yakni al ulama. Karena para ulama apa? Indahum ilm, ya, mereka memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang awam yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ilmu lisan, adapun ilmu lisan, huwa hujjatullah ala ibni Adam. Adapun ilmu yang ada di lisan itu adalah hujjah Allah atas anak Adam. Ya. Oh, bagusnya retorika, pandainya berdebat, ya, pandainya mengalahkan lawan dalam diskusi. Ya, ini ilmu lisan. Kefasihan di dalam menuturkan dan menjelaskan, ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takutkan. Yang paling beliau takutkan adalah, ya, orang-orang munafik yang fasih lisannya, sehingga dengan kefasihannya dia terkadang sanggup mengalahkan, ya, orang-orang yang tulus, yang benar imannya, tetapi dia tidak memiliki kepandaian di dalam mengungkapkan apa yang dia yakini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Ketika dikatakan oleh ini sebagian salaf kita, ya, wa man lam ya'mal bi ilmihi fa huwa min ajhalin nas. Barang siapa yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, apa yang dia ilmui, fahuwa min ajhalin nas, maka dia termasuk orang yang paling jahil, ya, termasuk orang yang paling jahil. Ini perkataan Sufyan, ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ya. Idzan in ana amiltu bima a'lamu, jika aku mengamalkan apa yang aku ketahui, fa ana a'lamun nas, maka jadilah aku orang yang paling alim. Ya, wa in lam a'mal bima a'lamu, sebaliknya kalau aku tidak mengamalkan apa yang aku ilmui, apa yang aku ketahui, ya, falaisa fid dunya ahadun ajhalu minni, maka tidak ada di dunia ini orang yang lebih jahil dibandingkan diriku. Kita kasih analogi yang dekat, ya. Kalau ada dua orang, yang satu tahu bagaimana caranya caranya masak Indomie. Ya, ini kita ambil contoh yang paling sederhana. Ya, yang satu tahu, yang satu tidak tahu caranya masak Indomie. Ya, kemudian orang yang tidak tahu ini dia salah masaknya. Dia beli Indomie goreng dan dia goreng. Jadi Indomie nggak bisa dimakan. Ya,
Li'annahu jahil, karena dia jahil, karena dia bodoh. Dia beli Indomie goreng, dia pikir Indomie goreng harus digoreng, padahal harus direbus juga. Iya. Fa naqulu annahu jahil. Kita katakan, ya pantas aja dia bodoh. Umurnya baru 4 tahun atau 5 tahun baru belajar baca, atau 6 tahun dia nggak tahu. Ya, selama ini ibunya bikinin mie goreng, dia pikir mie goreng itu digoreng. Baik. Ada satu lagi, kakaknya umur 17 tahun dan dia udah tahu bahwa mie goreng itu harusnya direbus. Ternyata dia goreng juga kayak adeknya. Kalau kita tanya, mana yang lebih bodoh dari dua orang ini? Kakaknya. Ya. Kalau adeknya, kita bilang, iya kalau dia yang umur 6 tahun mie goreng dia goreng biar jadi mie goreng, masih kita maklumi lah. Kenapa? Karena dia bodoh, memang belum sampai ilmunya. Tapi yang udah 17 tahun ini kok bikin mie goreng caranya digoreng, emang kebangetan nih. Ya. Dia tahu tapi dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ala basiratihi, atas ilmu yang dia miliki. Parah orang ini. Ya. Nah, ini gambarannya. Maka orang yang tahu tapi tidak mengamalkan apa yang dia tahu, dia itu lebih bodoh dibandingkan orang yang tidak tahu dan tidak mengamalkannya. Ya. Kalau ada orang masuk masjid, kemudian langsung duduk karena dia tidak tahu ada syariat apa, salat tahiyatul masjid. Ya, dan kita tahu ini emang benar-benar baru masuk Islam, kemarin baru masuk Islam. Kita maklumi tidak? Kita maklumi kejahilannya, ketidaktahuannya. Tapi ada seorang muslim, ya, yang usianya sudah 50 tahun, mungkin 60 tahun. Kemudian dia masuk masjid, ujug-ujug kemudian duduk, ya. Kemudian tidak salat tahiyatul masjid. Padahal dia tahu bahwa ada kesunahan atau bahkan kewajiban, karena para ulama terjadi khilaf bainahum di antara mereka tentang apa hukum salat tahiyatul masjid. Apakah wajib ataukah sunnah? Dia langsung duduk. Maka kita katakan orang ini lebih bodoh. Orang ini lebih jahil dibandingkan apa? Dibandingkan si mu'allaf yang baru masuk Islam kemarin itu. Kalau yang mu'allaf baru masuk Islam ya wajar, belum tahu tentang sholat tahiyatul masjid. Tapi kita yang udah menua, ya udah bangkotan, sejak kecil kita Allah anugerahkan Islam, nggak tahu atau bahkan kita tahu tapi tidak mengamalkannya, maka disebutlah kita lebih jahil dibandingkan orang yang pertama tadi. Taib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di pembuka kajian kita saya ingin sampaikan bahwasanya thalabul ilmi fardun wa fadlun. Menuntut ilmu itu yang pertama dia adalah kewajiban, yang kedua dia adalah fadlun, adalah sebuah keutamaan. Maka jangan tinggalkan apa? Jangan tinggalkan majelis ilmu, karena dua hal sekaligus kita dapatkan. Thalabul ilmi fardun wa fadlun. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban sekaligus sebuah keutamaan. Ya, sayang sekali kalau kita luputkan. Adapun pembahasan kita pada siang hari ini, ya, kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan istiqomah, di mana bulan yang lalu kita membahas sebagian dari pembahasan tentang istiqomah, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkannya sesuai judulnya istiqomah, 10 kaidah di dalam istiqomah. Dan kajian ini kita sarikan dari sebuah kutaib yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, ya. Beliau punya satu kutaib ringkas, ya, 10 qawaid fil istiqomah, 10 kaidah di dalam beristiqomah. Dan juga disebutkan oleh ustadzuna, oleh guru kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Istiqomah, ya, di bab yang ke-8 beliau menyebutkan tentang 10 kaidah di dalam istiqomah. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan di kesempatan yang baik ini. Ayol ikhwah wa ayatul akhwat a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Kaidah yang pertama berkaitan dengan istiqomah, ya. Iya.
adalah istiqomah minatun ilahiyah wahibbatun rabbaniyah. Istiqomah ini merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu bukan perkara yang bisa dicapai karena kehebatan dan kekuatan seseorang, tidak. Tapi istiqomah itu adalah minnatun ilahiyah, sebuah anugerah dari Allah, wahibbatun rabbaniyah, dan sebuah pemberian yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ini asas yang pertama. Sehingga orang yang istiqomah dia mengetahui sejak awal tidaklah dia bisa beristiqomah melainkan karena Allah Subhanahu wa taala menolongnya untuk beristiqomah. Kalau tidak Allah tolong, kalau tidak Allah berikan, ya, tidak anugerahkan istiqomah itu kepadanya, maka dia tidak akan pernah bisa beristiqomah, ya. Fa fi ayatin katsirah min kitabillah, di dalam Al-Qur'an ya banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan hal ini. Idifullahu azza wa jalla ila nafsihi al-hidayah ila siratal mustaqim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada dirinya hidayah untuk bisa mencapai siratal mustaqim. Wa anal amra kullahu biyadihi, dan seluruh perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha, di mana Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan membiarkan sesat siapa yang Dia kehendaki. Ya. Wa biyadihi subhanahu qulubal ibad, dan di tangan Allah lah hati seluruh anak Adam nih, seluruh hambanya ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hatinya, yang tidak ada seorang pun dari kita yang berkuasa atas hati kita. Ya. Bahkan manusia yang paling mulia, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menguasai hatinya. Tidak menguasai hatinya. Termasuk juga dalam urusan cinta. Dalam urusan cinta. Maka adil di dalam ta'addud, dalam poligami, melek nih Bapak-bapak nih, poligami. Maka adil di dalam permasalahan poligami, ya, tidak disyaratkan padanya al-adl fil mahabbah, adanya adil dalam rasa cinta. Istrinya 2, 50-50, 50-50, enggak bisa. Ya. Adil berkaitan dengan nafkah, dengan sakan tempat tinggal, dengan mabit, dengan gilir dalam bermalam. Itu iya, wajib. Tapi dalam mahabbah, dalam rasa cinta, tidak. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan hati, dengan qalb, di mana manusia yang paling mulia pun tidak memiliki kuasa dalam hal tersebut. Ya, maka kita semuanya mengetahui bahwasanya ya Aisyah radhiyallahu taala anha lebih Nabi cintai dibandingkan istri-istri beliau yang lainnya. Dan ini bukanlah sebuah kezaliman. Ya, bukan masuk ke dalam sebuah kewajiban untuk berlaku adil. Ya. Yang berlaku adil tadi kewajiban dalam masalah apa? Nafkah, apa? Sakan, tempat tinggal, dan juga mabit, bermalam. Jatah malamnya harus adil. Nafkahnya, kemudian tempat tinggal. Adapun dalam masalah hati, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kuasa di dalamnya. Taib. Faman syaa aqamah, maka barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan dia teguh, kokoh di dalam agamanya, istiqomah, lurus. Ya. Kemudian apa? Waman syaa azagha, ya. Waman asyaa azagha, dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan lepaskan dia sehingga dia akan menyimpang. Ya. Kita masih ingat tentang kisah Barseso. Siapa yang pernah dengar? Kisah Barseso. Kisah Bani Israel. Ya. Barseso seorang rahib, seorang pendeta. Ya, seorang yang salih, al-abid, orang yang ahli ibadah. Ya, kemudian apa? Kemudian dia ditimpa fitnah. Siapa yang belum pernah dengar kisahnya? Kemudian dia apa? Berzina dengan seorang wanita, kemudian hamil.
Kemudian syaitan membisiki apa? Agar dibunuh saja wanita tersebut. Kemudian dia kuburkan di area perumahannya, di area rumahnya. Kemudian saudara-saudara dari apa? Dari wanita ini bermimpi dengan mimpi yang sama, bahwa si rahib ini sebenarnya lah yang membunuh saudari mereka dan menguburkannya di area rumahnya. Kemudian singkat cerita tersingkaplah urusan tersebut dan didatangkanlah di hadapan mahkamah si Barseso ini. Kemudian syaitan di waktu yang paling krusial tersebut, ya, dia mendatangi lagi sekali lagi Barseso, kemudian katakan, sesungguhnya akulah yang telah menggelincirkanmu sampai ada di tempat ini. Bil makna, maka sekarang patuhilah aku sekali lagi agar aku menolongmu. Ya, sujudlah engkau kepadaku dan aku akan melepaskanmu dari semua kesulitan ini. Barseso menurutinya. Maka ketika dia sujud, ternyata syaitan bara'u min. Syaitan berlepas diri darinya. Kena loh kalau bahasa kita. Begitu dia sujud, maka hukuman pancung pun dijatuhkan. Maka Barseso yang tadinya adalah rahib yang abid, ahli ibadah, ya, kemudian berakhir dengan su'ul khatimah, mati di atas kekufurannya. Ya. Dan ini menjadi tambih, pelajaran bagi kita, karena diriwayatkan sampai kepada kita oleh salafuna bahwasanya kita tidak boleh bersandar kepada diri kita, bahwasanya seluruh hidayah ini adalah merupakan anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini bagian yang pertama. Ya. Ini bagian yang pertama, bahwasanya istiqomah ini merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, ya, bi ayyi syai'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yustaftihu salatahu minal lail. Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai atau membuka salat malamnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menyebutkan doa istiftah yang Nabi gunakan ketika salat malam. Beliau membaca doa istiftah, Allahumma Rabba Jibrila, ya, wa Mikaila wa Israfila. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Ya. Dan tiga malaikat ini secara khusus memiliki kedudukan yang sangat agung dan disebutkan oleh para ulama karena ketiga malaikat ini, ya, memiliki tugas yang menjadi sebab tegaknya dunia dan akhirat. Ya. Sebab tegaknya kehidupan dunia dan akhirat. Malaikat Jibril, beliau bertugas menurunkan wahyu, dan itu menjadi sebab bagi hidupnya hati. Malaikat Mikail itu bertugas menurunkan hujan, ya, dan itu menjadi sebab bagi hidupnya bumi, yang dari bumi lah itu kemudian Allah tumbuhkan, ya, tumbuh-tumbuhan yang menjadi rizki bagi kita sekalian. Ya, apa yang kita makan itu tidak lepas dari sesuatu yang Allah tumbuhkan dari bumi, dan bumi itu hidup dengan air hujan. Ini tugas malaikat Mikail. Dan malaikat Israfil ini bertugas meniup sangkakala, dan itu menjadi sebab hidup, yakni kehidupan akhirat. Karena setelah tiupan sangkakala yang pertama, maka halakal alam, maka binasalah semesta ini, rusaklah, ya, terjadilah kiamat. Kalau tidak ditiup untuk yang kedua kalinya, maka tidak akan pernah lagi ada kehidupan akhirat. Maka malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala yang kedua, yang itu menjadi sebab bagi bangkitnya kehidupan yang kedua, ini kehidupan apa? Akhirat. Maka malaikat Jibril
Mikail dan Israfil ini sering disebutkan secara khusus karena keutamaan 3 malaikat yang agung ini, di mana dikatakan ketiganya merupakan malaikat yang Allah jadikan sebab dia tegaknya kehidupan dunia dan akhirat. Nabi katakan, Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, alimul ghaibi wa syahadah, yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata, yang tampak. Anta tahkumu bainal ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, sesungguhnya engkau yang memberikan keputusan di antara para hamba dalam hal apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtalaftu fihi manil haqqi biidnik, ya, maka tunjukkanlah, berikan aku hidayah, kata Nabi SAW, terhadap apa yang diperselisihkan itu, ya, sehingga aku berada di atas kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkaulah yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ini diantara doa istiftah yang dibaca Nabi SAW dalam salat lail beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini asas yang pertama. Dan asas yang kedua adalah hakikatul istiqamah, ya, hakikatul istiqamah luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim. Hakikat dari istiqamah adalah kita senantiasa menetapi manhaj yang lurus, yakni metode beragama, thariqah di dalam beragama yang lurus, yakni thariqahnya salaf, jalannya Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ya. Dan juga wassiratul mustaqim, siratul mustaqim adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala firmankan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar di antara para rasul, ala siratim mustaqim, yang berada di atas siratul mustaqim. Mana orang-orang yang senantiasa berdoa di dalam salat mereka, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa sebagian orang yang selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, merasa enggan dan keberatan ketika diajak diseru kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Merasa keberatan diajak beragama sebagaimana beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau ala siratim mustaqim. Iya. Wah, enggak, kita mau ikut apa kata orang tua aja. Beragama bukan ikut kata orang tua, ya. Bukan ikut apa kata nenek moyang. Sebagaimana kaum musyrikin terdahulu, Allah Azza wa Jalla firmankan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaina aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah kepada apa yang telah Allah turunkan, yakni wahyu, yakni Alkitab wa sunnah, ya, karena sunnah juga merupakan apa? Wahyu. Nabi SAW sabdakan, ala utitul, ya, Quran wa mithlahu ma'ahu, ketahuilah sesungguhnya diberikan kepadaku Al-Quran wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Al-Quran itu bersamanya, yaitu apa? As-sunnah, ya, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah Azza wa Jalla firmankan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak berkata dengan hawa nafsunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara sesuai kehendak dan kemauan beliau. In huwa illa wahyu yuha, yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan, yang beliau berikan sebagai bimbingan kepada kita itu adalah wahyu yang diwahyukan.
maka sunnah adalah wahyu. Maka sunnah masuk di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Azza wa Jalla firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Karenanya tidaklah ada sebuah hadis yang dipalsukan di timur bumi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan orang yang menyingkap kepalsuannya di barat bumi. Pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'anul Karim. Karena kalau sunnah Nabi tidak terjaga, Al-Quran itu tidak bisa diamalkan sebagaimana mestinya. Bukankah kita tidak bisa melaksanakan sholat kecuali dengan merujuk kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, nggak bisa kita sholat pakai Al-Quran. Enggak, Ustaz, ana mau sholat pakai Quran aja. Ya nggak bisa, karena kita tidak akan mendapati tertib urutan bagaimana sholat itu harus kita, kaifiyahnya kita lakukan, minat takbiratul ihram sampai kemudian salam. Nggak ada dalam Al-Quranul Karim. Iya. Di mana kita temukan? Di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti terjaga. Karena sunnah Rasul merupakan mufassir, penjelas bagi Al-Qur'anul Karim. Pentafsil yang mujmal dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pasti menjaga sunnah sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'anul Karim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayyuhal ikhwah wa ayatul akhwat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kaidah yang kedua, bahwasanya hakikat istiqomah adalah menetapi manhaj, metodologi, thariqah, tata cara beragama yang lurus, yaitu metode, tata cara, manhaj, thariqahnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu adalah satu-satunya thariqah dan manhaj dan metode yang benar di dalam beragama. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Menentang Rasul aja udah menyebabkan seorang itu apa? Menyimpang dari kebenaran. Tapi Allah tidak cukupkan hanya menentang Rasul. Allah tambahkan wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang yang beriman. Ya. Maksudnya adalah ijma'nya kaum muslimin. Dan ijma' yang dimaksud ijma' yang memiliki kekuatan hukum itu adalah ijma'nya salaf, ijma'nya para sahabat. Bukan ijma'nya kita. Hari ini kita tidak lagi bisa berijma'. Hari ini kita tidak bisa berijma'. Ijma' itu ijma'nya salaf. Ijma' yang menjadi kekuatan hukum, masdar hukum dalam agama kita, Al-Qur'an, sunnah, kemudian apa? Ijma' adalah ijma'nya salaf. Barang siapa yang menyelisih ijma'nya salaf, kesepakatannya para sahabat, ya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, akan kami palingkan dia kemana dia mau berpaling. Kalau bahasa kita mah dijor, ya udah, kalau maunya belok kasih jalan. Nuwallihi ma tawalla, kemana hendak dia berpaling, kami palingkan kemana dia ingin berpaling. Wa nuslihi jahannam, tapi kemudian kami akan campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Taib. Jadi wajib bagi kita untuk senantiasa berkomitmen beragama di atas metode dan cara thariqah, yakni Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian yang ketiga di antara kaidah, ya,
di dalam istiqomah adalah aslul istiqomah istiqomatul qalbi. Asas dari istiqomah itu adalah istiqomahnya hati, dan ini juga sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai dia istiqomah hatinya, dan tidak akan apa? Istiqomah hati seorang hamba sampai dia istiqomah lisannya. Jadi korelasi antara lisan dengan hati adalah korelasi yang sangat kuat, sangat erat, dan sangat dekat. Karena lisan merupakan apa? Turjumanul qalb, merupakan penerjemah hati. Ya, kalau pengen tahu isi hati, dalaman hati seorang, lihat aja apa yang diucapkan lisannya. Ya, ini orang isinya caci maki, kata-katanya kasar, kata-katanya kotor. Ya, kira-kira itulah perbendaharaan yang dia simpan di dalam hatinya. Kalau ada orang yang ucapannya adalah kalamullah, ucapannya adalah sabda Rasulullah, perkataan-perkataannya adalah layyin, perkataan yang lembut, yang santun, yang sopan, ya, yang halus, maka itulah gambaran apa? Gambaran hatinya, gambaran dari hatinya. Maka dalam kaidah yang ketiga ini hendaknya kita kaum muslimin mengetahui bahwasanya lisan ini adalah perkara yang sangat agung yang wajib untuk kita benar-benar jaga, ya, benar-benar jaga, karena sesungguhnya banyak bencana afatul lisan, bencana-bencana yang terjadi lisan ini, ya, kita bisa simpulkan ke dalam dua bentuk, ya. Imma dia berbicara yang apa? Berbicara yang batil, ya, atau diam dari yang hak. Jadi lisan itu memiliki dua keburukan. Yang pertama apa? Dia mengatakan perkara yang batil, yang menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Berupa kemungkaran, berupa kemaksiatan, berupa kebid'ahan, berupa kesyirikan. Ya, kekufuran. Ini adalah jenis yang pertama, yaitu mengatakan ucapan-ucapan yang batil. Ini kejahatan lisan. Ya. Kejahatan yang kedua adalah diam dari yang hak. Dia mengetahui kebenaran dan dia memiliki peluang dan kesempatan untuk menyampaikannya. Tetapi apa? Tetapi yaktumul haq, dia menyembunyikan apa? Kebenaran. Ini juga merupakan bencana lisan, ya, di mana ketika orang-orang yang mengetahui itu diam, tidak menyampaikan kebenaran, bahkan menyembunyikannya, ya, tentu dengan berbagai macam alasan. Ada yang alasannya karena takut, ada yang alasannya karena dunia. Wah, ini kalau saya ceramahnya begini nanti nggak diundang lagi nih. Akhirnya apa? Dia sembunyikan. Jangan bahas ini, ya, jangan. Nanti apa? Nanti nggak diundang lagi. Menyembunyikan kebenaran. Ini adalah termasuk apa? Ya, kejahatan lisan. Berkata yang batil atau diam dari kebenaran. Maka orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, mereka, ya, memiliki kewajiban apa? Untuk menyampaikannya. Baik. Jadi ini kaidah yang ketiga berkaitan dengan istiqomah, ya, bahwasanya asas atau pondasi dari istiqomah adalah istiqomahnya hati. Baru dari hati yang istiqomah itu akan lahir lisan yang istiqomah. Dari lisan yang istiqomah itu akan menuntun seluruh anggota badannya menjadi anggota tubuhnya pun istiqomah di dalam ketaatan, di dalam kesalehan. Hadirin wal hadirat, ayol ikhwah wa ayatul akhwat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kaidah yang keempat, al-istiqamatu al-matlubah min al-'abdi hiya as-sadad
istiqomah yang dituntut dari seorang hamba itu ya adalah istiqomah di atas kebenaran. Fa illam yaqdir fal muqarabah. Kalaupun dia tidak sanggup untuk mencapai yang ideal tersebut, maka setidaknya dia berusaha untuk mendekatinya. Ya, untuk mendekatinya. Maksudnya seperti gimana, Ustaz? Maksudnya ya, istiqomah itu adalah yang dituntut dari kita ya, itu dua. Yang pertama, ini di grade yang paling tinggi, yaitu idealisme. Idealisme. Seperti ketika Nabi SAW perintahkan ya, sallu qa'iman. Salatlah dalam keadaan apa? Berdiri. Ya. Tapi ada enggak yang enggak mampu berdiri ketika salat? Ada ternyata. Mungkin sebagian sakit dan yang lainnya. Maka Nabi SAW sabdakan fa illam tastati ya fajalisan. Kalau engkau enggak mampu berdiri ya salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati, kalaupun enggak mampu dalam keadaan duduk, fa ala janbin, maka boleh dalam keadaan berbaring. Jadi yang dituntut salat dalam keadaan apa? Berdiri. Ini namanya sadad. Tapi kalaupun tidak mampu di grade ini, maka setidaknya apa? Setidaknya turun pada grade yang kedua, mendekati yang pertama, yaitu duduk dalam keadaan duduk. Ya, salat tetap salat, tapi dalam keadaan duduk karena tidak mampu berdiri. Ini juga serupa dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelaskan tentang ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarah. Ini grade yang idealnya sebenarnya begitu. Tapi tarohlah. Fa in lam takun tarah. Kalaupun engkau tidak bisa di level tersebut, tidak bisa beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, ya. Fa innahu yaraq. Maka paling tidak ambil grade kedua yang mendekatinya, yaitu kita beribadah kepada Allah dalam keadaan merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Sebenarnya yang tuntutan idealnya adalah yang pertama, kita bisa beribadah kepada Allah seperti kita bisa melihat Allah. Dan itu memang sulit. Maka kemudian Nabi memberikan opsi, kalaupun nggak sampai di level itu, ya, maka muraqabah, deketin itu, ya. Fa illam takun tarah, kalau nggak bisa merasa melihat Allah, maka turun di grade yang kedua, fa innahu yarah. Minimal merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza amrayni fi qawlihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan dua perkara ini. Jadi istiqomah yang dituntut itu adalah dua. Yang pertama sadat. Sadat itu tepat. Ya. Jadi kalau ini seorang yang memanah, itu kan biasanya ada apa? Ada sasaran tembaknya ya. Itu kan ada lingkarannya. Yang paling tengah ada garis kedua, garis ketiga. Perintah pertama istiqomah itu sadat, tepat persis seperti yang di tengah itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Adalah muqarabah. Bukan muraqabah, muqarabah. Muqarabah itu ya dekat, jangan jauh-jauh dari itu. Kalau nggak bisa kita panah di pas titik tengahnya itu, setidaknya di garis kedua lah, gitu ya, dekat dengan dia. Dan Nabi SAW mengumpulkan dua perkara ini, yaitu tepat atau mendekati, dalam sabda beliau yang mulia, ya, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Agama ini apa? Mudah. Ini Nabi SAW yang memberikan bisyarah, kabar gembira kepada kita. Agama ini mudah. Fala yusaddad dina ahadun illa ghalabah, maka tidak ada seorang pun yang mencoba mempersulit dirinya, ya, berlebih-lebihan di dalam beragama ini, illa ghalabah, melainkan dia pasti akan dikalahkan. Makanya Nabi memerintahkan kita sholat malam, tetapi Nabi juga memberikan waktu kepada kita untuk juga tidur. Barang siapa yang sholat malam semalam suntuk terus setiap hari, maka dia yusaddad din, dia mempersulit dirinya.
Dan dia pasti ghalabah, dia pasti akan dikalahkan. Berpuasa sunnah, ya. Nabi SAW melarang, nah Rasulullah SAW an saumid dahr atau an siyamud dahr. Nabi melarang seorang itu berpuasa sepanjang tahun kecuali Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, ya. Orang ini puasa sepanjang tahun kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan hari tasyrik. Ini bukan jadi ketaatan jadinya. Malah bukan menjadi pahala. Karena Nabi melarangnya berarti imma perkara tersebut makruh, dibenci, atau bahkan bisa sampai kepada keharaman. Ini namanya saumud dahr, puasa sepanjang tahun. Ya. Enggak pernah berbuka kecuali di hari yang diharamkan berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha dan ayyamut tasyrik. Ya. Enggak boleh puasa seperti itu. Ya. Seorang itu hendaknya berpuasa dan berbuka di hari yang lainnya. Orang itu hendaknya dia tidur dan dia sholat. Seperti itu. Itulah kemudahan agama ini. Maka Nabi sabdakan, ya, wala yushaddad dina illa ghalabah. Tidak ada seorang yang memperpayah dirinya berlebih-lebihan di dalam beragamanya, melainkan dia pasti akan dikalahkan. Ya, akan dikalahkan. Fasaddidu wa qaribu. Maka Nabi sabdakan, fasaddidu, berlaku tepatlah engkau. Kalau enggak bisa tepat percis, wa qaribu, ya paling enggak mendekatilah. Ya, dekat-dekat itulah. Wa absyiru, dan bergembira engkau dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam agama ini berupa kemudahan-kemudahan. Ya, berupa kemudahan-kemudahan. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, untuk berdoa kepada Allah. Qul, katakan ya wahai Ali, Allahumma hdini wasaddidni. Ini doa yang pendek dan hendaknya kita hafal karena ini doa yang bagus. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, petunjuk, wasaddidni, dan tepatkanlah aku, ya, di dalam apa? Di dalam merealisasikan agama ini, di dalam beribadah, ya. Sehingga apa? Seorang yang tepat itu dia ideal, ya, ideal. Jadi berada di posisi yang paling ideal. Seorang muslim, dia yang bisa berlaku sadat itu tepat, ya. Dia selalu bisa menempatkan apa yang harus dia lakukan sesuai dengan timing dan momen yang seharusnya. Ya. Misalnya, ketika dikumandangkan azan, mana yang lebih afdal? Apakah tilawah Al-Qur'an ataukah menjawab panggilan azan? Kan dua amal. Ketika dikumandangkan azan, mana amalan yang lebih afdal? Apakah menjawab panggilan azan atau membaca Al-Qur'an? Menjawab azan. Meskipun tilawah Al-Quran merupakan zikir yang paling afdal, yang paling utama, tapi ketika bertemu momen khusus nida, yakni panggilan azan, maka ada amalan yang khusus yang mengalahkannya secara afdaliyahnya, yaitu apa? Menjawab azan. Ketika azan dan iqamah, mana yang lebih afdal? Membaca Al-Quran ataukah berdoa? Ad-du'a, ya, karena itu momen dan kesempatan yang paling utama untuk berdoa, ya, dan waktu-waktu di antara waktu yang mustajab untuk berdoa. Seperti itu. Orang yang sadat itu dia mengetahui kapan harus melakukan ini dan kapan harus melakukan itu. Ya. Kapan harus melakukan amalan ini dan kapan harus melakukan amalan itu. Itu namanya tepat. Kalau nggak bisa seperti itu, ya setidaknya faqaribu, dekat-dekat lah, jangan terlalu jauh, ya, seperti itu. Baik, hadirin rahimakumullah, kemudian yang kelima, ya, di antara faidah atau kaidah istiqamah adalah al-istiqamah tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyyati. Istiqamah ini berkaitan dengan tiga sisi keimanan, yaitu fil aqwal wal af'al wan niyyat. Istiqomah itu ada di dalam perkataan, di dalam perbuatan, dan juga ada di dalam niat-niat kita. Ya, sebagaimana cakupan iman juga ada di dalam tiga perkara ini. Ya, karena iman ta'rifuhu
Inda ahli sunnati wal jamaah, di sisi ahli sunnah wal jamaah adalah apa? Tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Ya. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, atau dengan sighah yang lain, dengan takbir yang lain, sebagian ulama juga menyebutkannya misalnya tasdiqu bil jinan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan, ya, atau bil jawarih. Sama maksudnya, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan, ya. Maka tiga sisi ini merupakan tiga hal yang harus kita garap, ya, agar senantiasa sampai pada ketepatan tadi, istiqomah, ya. Untuk sampai di tempat ini mungkin kita perlu mentajdid, memperbaharui niat, ya. Berangkat mungkin niatnya begini, nanti di jalan diperbaiki lagi, ya. Karena niat ini merupakan perkara yang pelik, ya, sangat rumit, ya, dan banyak manusia yang tergelincir dalam perkara yang sangat penting ini. Dan salafun salih, mereka adalah satu kaum yang ihtimam, perhatian mereka terhadap benarnya niat itu lebih besar dibandingkan perhatian mereka di dalam amal itu sendiri, ya. Kesibukan mereka untuk memperbaiki dan mengoreksi niat itu lebih besar dibandingkan kesibukan mereka untuk menambah amal, ya, untuk banyak-banyakan untuk menambah amal, ya. Sehingga kemudian, ya, banyak amal-amal yang tampaknya remeh, tampaknya receh, ya, akan tapi menjadi satu amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Benarnya niat. Di waktu yang sama, alangkah banyaknya amal-amal yang besar dalam pandangan manusia, amal-amal yang hebat dalam pandangan manusia, tapi kemudian apa? Menjadi kecil, bahkan tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Rusaknya niat. Iya. Maka kita memperbaiki niat kita, memperbaiki ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita, dan juga memperbaiki amalan-amalan kita. Karena cakupan istiqomah ada dalam tiga perkara ini, dalam perkataan, perbuatan, dan juga niat-niat kita. Baik, kemudian yang keenam, hadirin rahimakumullah, la takunul istiqamah illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. Istiqomah itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan tiga perkara. Illa lillah, harus dipersembahkan untuk Allah. Kita tidak istiqomah untuk selain Allah. Emang ada orang yang istiqomah untuk selain Allah? Ya, ada. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, mereka saling berwasiat untuk istiqomah di dalam kesyirikan mereka, teguh di atas kekufuran mereka, ya, sebagaimana banyak dinukilkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Maka istiqomah yang pertama itu lillah, harus kita persembahkan ikhlas karena Allah, ya, bukan karena mencari sesuatu dari dunia, ya, bukan mencari ketenaran, popularitas, ya, nama baik, ataupun berbagai macam dunia, ya. Kemudian yang kedua, wabillahi, dan juga istiqomah ini tidak mungkin kita capai kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan itu bukan basa-basi, tapi memang itulah kenyataannya. Kita tidak bisa istiqomah kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah nggak tolong, nggak usah lama-lama, keluar dari masjid ini 1-2 langkah itu belok kita, ya, wallahi. Jadi alangkah amat sangat berhajatnya kita, bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu hal yang kadang banyak hilang dari dada-dada kita kaum muslimin. Kita kadang merasa besar, merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu, ya, dan melupakan Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, ya. Siapalah sebenarnya kita ini?
Kita adalah orang-orang, ya, kita adalah orang yang jahil yang difahamkan oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang lemah yang dikuatkan oleh Allah. Ya. Kita adalah orang-orang yang buruk yang dibaikkan, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seluruh pujian dan keutamaan dari awal sampai akhir adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada dalam diri kita, ya, sesuatu yang layak untuk dipuji. Karena seluruh pujian itu kembali kepada Zat yang telah menganugerahkan kebaikan-kebaikan itu, yakni Allah Subhanahu wa taala wahdah, Allah saja semata, bukan yang lainnya. Baik, kemudian yang ketiga, wa ala amrillah, dan istiqomah itu ditunaikan di atas perintah Allah, bukan mau-maunya kita, karena ibadah ini yang mau Allah, bukan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi yang mau diibadahi itu Allah Subhanahu wa taala, maka kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu kita. Ya. Kalau yang kita mau, ya, kalau ibadah itu diserahkan kepada kita masing-masing, tentu manusia ini akan terus bersengketa dan berselisih, karena kepala kita beda, lain ladang, lain belalang, lain kepala, lain isinya. Maunya kita begini, maunya teman kita begono, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci, mengutus kepada kita seorang nabi untuk mengajari bagaimana sebenarnya ubudiyah itu ditegakkan. Maka wajib bagi setiap muslim dan mukmin menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah wa uswah, sebagai teladan dan panutan, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lainnya. Karena peribadatan itu perkara, ya, tauqifiyah. Sesuatu yang kita hanya bisa berhenti menunggu dalil. Datang dalil maka kita beramal. Tidak ada dalil, tawakuf. Udah diam-diam baik, tenang aja. Ya. Karena kita tidak dituntut menyembah Allah sesuai dengan selera dan hawa nafsu kita, tetapi Allah menuntut kita menyembahnya, mengesakannya dengan apa yang telah Allah, ya, syariatkan melalui Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Jadi ini kaidah yang keenam, bahwasanya istiqomah itu tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan hanya untuk Allah, dengan pertolongan Allah, dan dengan thariqah, metode, cara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Maka seorang hamba beribadah kepada Allah dengan wahyu. Ya, dengan wahyu. La bil ahwa wala bil bida. Seorang tidak beribadah kepada Allah dengan hawa nafsunya, suka-suka dia, suka-suka gurunya, suka-suka syekhnya, ya. Wala bil bidah, tidak juga dengan berbagai macam, ya, peribadatan yang diciptakan, yang direkayasa oleh manusia. Siapakah kita yang, ya, yang boleh membuat sebuah peribadatan? Apakah kita nabi? Apakah kita rasul? Apakah kita mendapatkan wahyu sehingga kita mengetahui gini nih caranya menyembah Allah? Tidak, ya. Yang benar adalah bahwasanya kita seluruhnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi kalian suri teladan, ya. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa saja yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, yakni dalam keadaan diridhoinya. Wal yaumal akhir, dan hari akhir, di mana dia bisa memetik semua amal soleh dan kebaikan, pahala yang dia simpan selama di dunia, yang dia tanam selama di dunia. Ya. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak menyebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah wa ayatul akhwat, azanillahu iyyakum jami'an. Ya. Jadi ini yang keenam, kaidah yang keenam, ya, ini seorang itu tidak, ya, istiqomah
hanya untuk Allah, kemudian dengan pertolongan Allah dan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ya, al-qaidah as-sabi'ah 'ala al-'abdi mahma istiqami alla yattaqil 'ala amalihi. Seorang hamba itu bagaimanapun dia sudah istiqomah. Ini seorang Ustaz, ini ikhwan yang bukan lagi, dia super istiqomah Ustaz. Masya Allah. Ini akhwat bukan sembarang akhwat ini Ustaz. Ini akhwat super istiqomah. Dikatakan bagaimanapun seorang hamba itu sudah beristiqomah, maka alla yattaqil ala amalihi. Janganlah pernah dia bersandar pada amalnya. Janganlah seorang itu bersandar pada amalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Saddidu wa qaribu." Berlaku tepatlah engkau atau setidaknya mendekati yang tepat itu. Wa abshiru, dan bergembira kalian dengan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam agama yang agung dan mulia ini. Fa innahu lan yadkhul khilal jannah, karena sungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga, ahadan, seorang pun, ya, amaluhu, disebabkan amalnya. Jadi kita nggak mungkin bisa masuk surga karena banyaknya sholat, sedekah, puasa dan amal-amal ibadah kita yang lainnya, tidak, ya. Maka mendengar ini, ya, Aisyah juga pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga Anda wahai Rasul? Maksudnya tidak juga Anda bisa masuk surga karena amal soleh Anda? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wala ana, enggak juga, iya. Tidak juga saya, sama dengan kalian. Jadi Nabi pun tidak bisa masuk surga dengan amalan beliau. Illa ayyataghammadani Allahu minhu bimaghfirati wa rahmah. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepadaku, ya, berupa ampunan dan rahmatnya. Jadi kita bisa masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan kita nanti setelah masuk surga itu akan dijadikan sebagai sebagai penilaian, akan sampai di derajat yang mana dari surga itu. Ya, sebagian ulama katakan derajat surga itu sebanyak ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau sabdakan, iqra'i wartaqi waratil kama turattilu fid dunya fa inna akhiru manzilataka fi akhiri ayati taqra'ah. Ya, baca, tartilkan sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Kemudian naiklah, ya. Karena kedudukanmu di surga adalah pada akhir bacaan Quran, ya. Dan sebagian ulama ini berlaku bagi orang-orang yang hafal Al-Quran, ya, bagi orang-orang yang hafal Al-Quran. Ustaz, ini gimana Ustaz? Kita udah nggak sanggup lagi ngafalin Quran Ustaz. Umur juga udah uzur bener nih. Gimana? Kalau kita terluput dari satu amalan, maka di antara cara untuk mengejar ketertinggalan itu adalah jadilah kita bagian yang menjadi sebab bagi terwujudnya perkara tersebut. Ya, man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan pada satu kebaikan, ya, maka dia diberikan pahala mislu ajri fa'ilihi, seperti pahala orang yang mengamalkannya. Saya emang udah nggak bisa ngapalin Quran karena kemampuan misalnya, ya, akalnya sudah melemah, usia sudah mulai uzur. Tapi tidak akan saya biarkan anak saya, cucu saya ini tidak jadi seorang hafidh atau hafidhah. Ya, carikan jalan, carikan ma'hadnya, carikan pondoknya, ya, backup biayanya, agar saya ingin, ya, dia menjadi seorang hafidh, karena perkara itu terluput bagi saya, tapi saya ingin mendapatkan pahala seorang hafidh. Maka tolong orang lain agar dia menjadi seorang hafidh atau hafidhah. Maka niscaya kita akan diberikan apa? Diberikan pahala orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, seperti juga orang di antara orang-orang yang diberikan karunia penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda, ya, yang dia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika hadis ini dibacakan, yang dengar aki-aki,
Ustadz gimana? Kita udah aki-aki begini. Dan dulu masa muda saya itu merah, hitam, hijau, kelabu dan biru. Gimana Ustaz? Tenang, ya. Kejar ketertinggalan itu dengan apa? Dengan menjadikan orang-orang yang para syabab ini menjadi orang-orang yang tumbuh di dalam ketaatan. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala dan keutamaan tersebut dari mereka. Ya, dengan sebab kita bertawun menolongnya untuk bisa mencapai keutamaan tersebut. Ya, jaga anak-anak kita, cucu kita agar mereka menjadi pemuda dan pemudi yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan masa lalu yang sudah kelewat tadi, yang merah, hitam, kelabu dan biru itu, ya, dibayar dan ditutup dengan apa? Dengan pahala-pahala yang utama dari sebab ikhtiar kita menjadikan anak-anak dan cucu kita sebagai syabab, ya, fata wal fatayat, para pemuda dan pemudi yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga berpeluang mendapatkan naungan Allah, ya, fi yaumin la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar. Ya, di sana Nabi sebutkan ada 7 golongan. Nah, salah satunya adalah pemuda yang apa? Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini kita kan sebagiannya mungkin kelewat, ya, udah kelewatan masa mudanya. Udah awur-awuran dulu, gimana ini? Caranya seperti itu. Ya, caranya adalah buatkan jalan agar para syabab, anak-anak muda, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mereka bisa tumbuh dan menjadi para pemuda yang tumbuh dalam kesolehan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat, azanallahu iyyakum jami'an. Ini yang ketujuh, ya. Jangan seorang itu bersandar kepada amalnya, ya. Nabi katakan istaqimu walan tuhsu. Teruslah istiqomah dan ketahuilah engkau enggak akan sanggup sih terus berada seperti itu. Artinya bagaimanapun seorang hamba beristiqomah, dia tidak akan keluar dari fitrahnya. Ya, bahwasanya manusia itu mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Dia suatu saat pasti akan jatuh dalam dosa, dalam kesalahan. Nah, orang yang istiqomah kemudian suatu hari jatuh dalam kesalahan, ya, maka dia segera kembali. Maksudnya Nabi, ya, istiqomahlah engkau, istaqimu, ya, walan tuhsu, niscaya engkau tidak akan mampu. Maksudnya dengan beristiqomah tidak mungkin kita jadi malaikat suci tanpa dosa, tanpa celah, enggak mungkin. Kita tetap manusia yang suatu saat pasti akan jatuh juga dalam dosa, dalam kesalahan. Nah, orang yang istiqomah ketika dia jatuh dalam dosa, dalam maksiat, dia kembali, segera kembali. Itu bedanya dengan orang yang tidak istiqomah. Ketika dia jatuh dalam dosa, dalam maksiat, dia katakan kepalang tanggung, ya, nasi sudah menjadi bubur, kepalang basah. Dia berputus asa dari al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang biasa duduk di majlis ilmu, dia mempelajari agama Allah, dia ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, maka dia tahu ketika apa? Ketika dia jatuh dalam dosa dan maksiat, dia segera kembali mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan dan bertobat kepadanya. Iya. Ini di antara fungsi, ya, ilmu. Dia akan menjaga pemiliknya. Ketika dia jatuh, dia akan menuntunnya kembali. Maka lihat ketika Nabiullah Adam alaihissalam jatuh dalam maksiat, ya, karena Nabiullah Adam, ya, bermakrifat kepada Rabbnya Azza wa Jalla, maka Allah berikan taufik, ya, apa? Untuk kembali memohon ampunannya. Dan Allah ampuni. Dan Allah berikan kesempatan untuk kembali ke negeri asalnya, yaitu surga. Iblis yang sama-sama dari surga juga jatuh dalam kesalahan, kemudian apa? Qunut min rahmatillah, dia berputus asa dari luasnya rahmat Allah. Kepalang basah, ya Allah, ya, karena engkau telah tetapkan aku tersesat, beri tangguh sampai hari kiamat. Akan aku sesatkan anak cucunya Adam. Ya, dan syaitan itu adalah musuh nyata bagi kita semua, ya. Allah Subhanahu wa taala berulang kali menyebutkan kepada kita bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Cuman karena kita lupa, kita malah mungkin sering berteman dengan syaitan. Berteman dengan syaitan. Padahal Allah katakan setan adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-68, Allah Subhanahu wa taala firmankan,
Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik, yang halal, ya, dari rezeki yang ada di bumi ini. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikuti apa? Langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Di ayat yang ke-208 Allah Subhanahu wa taala juga firmankan di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kaffah, totalitas. Jangan Islam KTP-nya doang, aurat kagak ditutup. Jangan Islam KTP doang, sholat mah kagak. Totalitas. Ya akidahnya, ya ibadahnya, ya muamalahnya, ya akhlaknya, ya adabnya, ya dakwahnya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Allah Subhanahu wa taala juga firmankan dalam surah Al-An'am, ya, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-142. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha, dan di antara hewan ternak itu ada yang, ya, dijadikan sebagai kendaraan, ditunggangi, ya, mengangkut barang-barang dan yang lainnya. Wa farsha, dan ada juga yang disembelih, ya, disembelih, dimanfaatkan dagingnya untuk kita makan, ya. Dan Allah katakan kulu washrabu, kulu mimma razaqakumullah, dan makanlah apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti apa? Langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dalam surah Yasin, yang biasa Yasinan, Allah firmankan dalam surah Yasin ayat yang ke-60, ya. Dalam ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budush syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, bukankah telah kami sampaikan kepada kalian wahai anak Adam, ya, janganlah kalian menyembah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian, ya. Ini permasalahannya adalah ketika kita tidak mengetahui khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan dalam menipu manusia. Di sana ada 6 tahapan syaitan menipu manusia. Di grade langkah pertama, mereka ingin menjadikan manusia itu melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Segala jalan mereka setting agar manusia itu apa? Menyekutukan Allah. Kalau target ini udah kecapai, mereka akan lepaskan. Mau jungkir balik ibadah, mereka dorong. Sehingga apa? Banyak orang yang dia bersemangat dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan, di waktu yang sama dia tidak sadar bahwa dia terjatuh ke dalam sebuah kesyirikan. Yang dengan sebab kesyirikan ini tidak dianggap seluruh ibadah dan ketaatannya yang banyak itu. Dan ini tentu berbahaya. Ya. Allah, syaitan dorong dia bersemangat melakukan ibadah ini, ibadah itu. Tapi di antara sekian banyak ibadah itu syaitan sisipkan satu ibadah yang merupakan kesyirikan. Misalnya dia berdoa kepada sahibul kubur, ya. Ya, saya pernah dapat apa? Pernah dapat video, potongan video. Jadi ibu-ibu kalau kita berdoa, ya, meminta kepada para wali di kubur-kubur mereka, ini bukan syirik. Ini merayu Allah, ya. Minta sama Allah melalui doa mereka. Ini adalah analogi sesat yang di atasnya lah kesyirikan yang pertama di masa Nabi Nuh alaihissalam sampai di generasi masa Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai hari ini, ya, fi zamanina hadza wa ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Logika sesatnya seperti itu. Orang model kita banyak dosa, banyak kekurangan. Mau kapan tembus doa kita sama Allah? Terus gimana, Ustaz? Udah datang aja ke kuburan wali, Sunan, Habib, Kiai, Guru, Ajengan, Abuya.
Terus ya udah minta aja sama mereka. Nanti biar mereka yang menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini dia kesyirikan yang Nabi SAW diutus kepada kaum musyrikin untuk mengislamkan mereka. Nah terus kok kemudian hari ini kaum muslimin diajar lagi balik kepada apa yang dilakukan, diamalkan, diyakini kaum musyrikin di masa Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kalau ada ini selesai, mereka dorong amal ibadah yang lainnya, aman. Yang penting dia sudah melakukan kesyirikan. Nggak mempan di sini, nanti syaitan bukakan pintu-pintu apa? Pintu-pintu kebid'ahan dan kesesatan. Didorong bersemangat melakukan amalia-amalia yang ternyata tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak tapi sia-sia dan tidak ada pahalanya. Terus digoda dengan kemaksiatan, dosa-dosa besar. Nggak mempan juga. Ini orangnya emang rajin ibadah. Digoda dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang sia-sia, ya, ngabisin waktu untuk hal-hal yang mubah, healing aja healing, lupa ibadah jadinya, ya, lupa, ketinggalan sholat berjamaah dan seterusnya. Kemudian nanti di grade yang kelima nggak mempan juga, maka syaitan akan menipu manusia dengan cara mengarahkan dia pada satu ibadah yang tidak lebih afdol, yang mafdul, ya, tadi. Ketika adzan dan iqamah, dia disibukkan dengan amalan yang tidak lebih utama daripada yang utama. Baca Quran. Baca Quran itu utama, tapi antara adzan dan iqamah, angkat tangan doa, minta sama Allah. Karena itu makomnya, ya. Nanti ada makom yang lain, ya, untuk membaca Al-Qur'an Al-Karim. Jadi ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, buah dari istiqomah di dunia adalah istiqomah di atas sirat, ya. Maka samratul istiqomah fid dunya istiqomatu ala siratil yaumil qiyamah. Jadi ketika seorang hamba melintas di atas sirat, bagaimana dia melintas di atas sirat? Mudah dan sulitnya, cepat dan kendalanya itu bergantung sebagaimana istiqomahnya dia di dunia di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ala qadri istiqomatihi fid dunya, sesuai dengan kadar istiqomahnya dia di atas agama ini di dunia, sesuai kadar itu pula lah dia akan bisa melintasi sirat. Maka di sana ada yang dikatakan oleh Syekh, ada yang melintas seperti kilat, ada yang melintas seperti kedipan mata, ada yang berlari-lari ringan, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang kemudian tersambar tapi selamat, ada yang kemudian tersambar tapi tidak selamat dan terjatuh ke dalam neraka. Dan dikatakan di sini, ya, sirat yang tipisnya lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang dan gelap karena kiamat, ya, di hari kiamat itu semuanya gelap, illa liman ladaihi nur, kecuali bagi siapa yang dia punya cahaya, dia bisa berjalan. Adapun orang-orang munafik, orang yang berpura-pura dalam agama, mereka kehilangan cahayanya di hari kiamat. Orang-orang kafir, mereka tidak tahu mau kemana, akhirnya mereka diambil, diseret di atas wajah mereka dan dicampakkan ke dalam neraka. Gelap kiamat itu, ya, di hari kiamat kegelapan demi kegelapan, ya. Maka Nabi SAW sabdakan, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Waspadailah kalian dari perbuatan kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi zulumat, kegelapan-kegelapan nanti pada hari kiamat. Taib. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kesembilan, ya, penghalang istiqomah adalah syubhat, ya, dan syahwat, ya. Syubhat yang memalingkan seorang dari al-haq. Orang yang ditimpa syubhat, dia gagal faham, dia tidak mencapai al-haq, kebenaran, dia salah faham. Orang yang ditimpa syahwat menyebabkan dia berbelok arah, tidak menuju tujuannya, ya. Dia jual agamanya, dia pelintir dalil, dia pelintir ayat untuk kepentingannya, yang penting cuan, yang penting mapan, yang penting ini dan itu. Syahwat, ya. Dan yang paling parah ketika syubhat dan syahwat ngumpul jadi satu pada seorang hamba. Udah mah dia salah paham terhadap agama, ya, dia anggap kesyirikan sebagai tauhid. Ya, bukankah banyak manusia yang menyangka kesyirikan adalah tauhid? Meminta kepada sahibul kubur, dia sangka itu bagian dari beribadah kepada Allah. Kan dia sangka berarti apa? Kesyirikan dia sangka sebagai tauhid. Bukankah banyak orang yang memaknai la ilaha illallah, la wujuda illallah, tidak ada yang wujud ini kecuali Allah. Maka semesta ini dengan seluruh isinya, termasuk saya, Anda dan kita semua, hakikatnya merupakan, ya, tajallinya Allah, menjabarnya Allah. Karena la ilaha illallah versi mereka,
la wujuda illallah. Tidak ada wujud kecuali dia adalah Allah itu sendiri. Ya. Ini batil. Jadi la ilaha illallah juga yang mereka pelajari, tetapi tidak dengan manhaj penafsiran thariqah yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah wihdatul wujud. Tidak ada wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti endingnya mereka, terus siapa yang harus nyembah siapa? Kalau sebenarnya kita juga Allah itu sendiri. Bisa dipahami? Iya. Wihdatul wujud itu muaranya adalah siapa yang nyembah siapa. Ya, nggak ada yang harus disembah. Mereka yang nggak tahu itulah yang masih menyembah Allah, karena mereka nggak tahu hakikat dari Allah itu sendiri, kata mereka. La ilaha illallah, wujuda illallah, kata mereka. Ini akidah batilah, kesesatan yang kemudian dijajakan dan laris. Karena banyak orang malas sholat, belajar pengajian model begini, wah cocok. Ya, nggak perlu lagi. Ketika sudah di makom hakikat itu nggak perlu lagi apa? Sholat. Ya. Karena Allah firmankan apa? Faqimus sholat lidzikri, dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Hakikat sholat itu eling. Orang kalau udah ingat, udah eling kepada Allah, sebenarnya hakikatnya dia sudah melaksanakan sholat. Cuma nih orang-orang syariat no, orang-orang awam no, karena banyak lalai, banyak lupa sama Allah, ditoain 5 kali sehari untuk sholat. Oh udah masuk asar sholat. Adapun kita yang sudah sampai makom ma'rifat, apalagi sudah makom hakikat, sudah mengetahui, ya, hakikat dari sholat adalah zikr, ingat kepada Allah. Maka meskipun kita nyandar bahan, selama kita ingat kepada Allah, selama itu pula kita sholat. Kata mereka, ini catatan penting. Kalau kita nggak belajar, datang syubhat seperti ini, cocok dengan hawa nafsu kita yang modelnya mager, malesan. Wah ini baru nggak pengajian ini, cocok. Karena apa? Nanti ujungnya nggak perlu sholat. Sholat itu cukup eling aja. Kita sholat selama hembusan nafas kita mengingat Allah, berarti kita sholat. Selama kita eling berarti kita sholat. Baik, ini syubhat dan syahwat, ya, syubhat dan syahwat. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kaidah dalam istiqomah adalah tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang kafir, ya, min a'dhamil junuh 'anil istiqomah, adalah salah satu sebab yang paling besar yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari istiqomah. Jadi jangan menyerupai orang kafir dalam seluruh ahwal mereka, khususiyah mereka, pakaiannya, ya, muamalahnya. Lihat kaum muslimin, amal riba ini di mana-mana riba. Yang udah ngaji aja masih riba. Riba itu adalah muamalahnya orang kufar, jangan ikut-ikutan. Nabi SAW sabdakan apa? Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa bertasyabuh pada satu kaum, maka mereka termasuk dari mereka. Nabi SAW sabdakan, la tattaba'ana sanana kana man kana min qaum, la tattaba'ana sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti kaum sebelum kalian. Shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Hatta law dakhaltum juhra dabbin la dakhaltum. Sampai seandainya itu mereka tuh masuk ke lubang biawak. Dab itu milik biawak, tapi bukan biawak sih, ya. Kayak biawak sih, yang nanti lihat aja di internet dab, ya. Ketik aja hewan dab, ya. Kayak biawak, tapi dia halal kalau dab itu, karena dia makan, dan ini hewan padang pasir, ya, kadal padang pasir, gede kayak biawak, tapi bersih dia dan halal karena makannya tumbuh-tumbuh. Nabi sabdakan, lau dakhaltum hatta lau dakhaltum juhra dabbin la dakhaltum. Sampai-sampai seandainya ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu masuk lubang biawak, lubang dab, la dakhaltum, pasti kalian itu ikut. Nah, lihat aja kaum muslimin hari ini, dari berpakaian, cara bermuamalah, dalam akidah mereka, banyak melatai orang-orang kafir, ya. Maka tasyabbuh bil kufar ini salah satu sebab penyimpangan dari istiqomah, ya. Semakin jauh, semakin serupa seorang dengan orang kafir, maka semakin melenceng dia dari istiqomah. Karena syariat ini dari asas sampai puncaknya Allah bangun di atas, ya, di atas penyelisihan terhadap orang-orang kafir, ya, di atas orang-orang kafir, ya. Maka Nabi SAW tidaklah mendapati satu perkara melainkan beliau menyelisih orang kafir. Ketika datang perintah sholat berjamaah, kemudian para sahabat berembuk, gimana ya Rasul, kita mau apa? Mau memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat. Ya Rasul, gimana kalau pakai lonceng? Nah, itu mah Nasrani. Ya Rasul, gimana kalau pakai trompet? Nah, itu mah Yahudi. Ya Rasul, pakai api? Oh, itu mah Majusi.
closing, nggak ketemu pada waktu itu. Nabi nggak suka diusulkan pakai lonceng, diusulkan pakai trompet, pakai api, nggak cocok. Karena apa? Tasyabbu bil kufar. Nabi perintahkan, ya, potong kumis, kemudian biarkan lihyah, ya, dan selisilah majus, selisilah majusi, selisilah Yahudi, dipindahkan selisih. Lalu kemudian diturunkan apa? Diturunkan syariat adzan dalam mimpi Umar bin Khattab dan seorang sahabat Ansar. Ya, jadi yang ke-10, yang terakhir, bahwasanya istiqomah itu, ya, menyerupai orang kafir merupakan sebab terbesar dari seorang itu menyimpang dari istiqomah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ayat ikhwah wa ayatul akhwat. Kalau tidak ada, ya sudah, kita ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Iya. Sebagai khulasah, sebagai penutup, saya akan nukilkan perkataan sebagian salaf berkaitan dengan istiqomah. Iya. Salaf sebagian memberikan wasiat la, ya, perkataan emas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau katakan innama ghayatul karamah, sesungguhnya puncak dari kemuliaan luzumul istiqomah, yaitu seorang itu diberikan taufik untuk terus istiqomah, ya. Jadi kewalian itu bertingkat-tingkat, tapi puncak kewalian itu adalah seorang yang disampaikan pada puncak karamah. Sibukkanlah diri untuk menjadi orang yang istiqomah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, saya, Anda dan ikhwah sekalian, ummahat sekalian, menjadi orang-orang yang istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita sekalian di atas husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wa nas'alullaha al-karim rabbal 'arsyil 'azim bi asma'ihil husna wa sifatihil 'ula ay yaghfir lana dhunubana wa yukaffira 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar innahu waliyyun dzalika wa qadirun 'alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.